Kadang akhir bukan tentang perpisahan, melainkan tentang menemukan kembali diri yang sempat hilang. Setelah semua tangis, luka, dan rahasia terungkap, kini tiba saatnya menatap dunia dengan mata yang baru. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar dari daerah mana kamu menonton. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala musibah. Amin. Malam itu, suasana di pondok pesantren Al-Hozini terasa begitu damai. Udara malam yang lembab membawa aroma tanah dan kayu dari pepohonan di sekitar pesantren. Dari kejauhan, terdengar suara jangkrik bersahut-sahutan, mengiringi lantunan ayat suci yang keluar dari bibir para santri yang tengah mengulang hafalan. Di serambi utama, beberapa lampu minyak masih menyala redup. Di antara cahaya temaram itu, terlihat Akbar duduk bersila, membacakan surah Al-Mulk dengan suara lembut dan khusyuk. Matanya teduh, wajahnya bersih, seolah ketenangan malam benar-benar menetap di dalam dirinya. Sesaat setelah menutup mushaf, ia memandang ke arah langit. Bintang bertaburan, indah seperti permadani cahaya yang dibentangkan Tuhan. Hatinya terasa tenang, seakan seluruh dunia sedang dia mendengarkan zikir malam itu. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Angin tiba-tiba berubah arah, berhembus lebih kencang dan dingin. Daun-daun kelapa di halaman bergesekan, mengeluarkan suara yang membuat beberapa santri berhenti mengaji. Seorang ustaz yang sedang memeriksa hafalan menatap ke arah luar dengan dahi berkerut. Anginnya aneh malam ini, gumamnya pelan. Tiba-tiba, bumi bergetar pelan, lalu semakin kuat. Getarannya membuat rak kitab bergoyang, lampu minyak berayun kencang. Para santri saling menatap, belum benar-benar paham apa yang sedang terjadi. Dalam hitungan detik, suara retakan besar terdengar dari arah timur gedung utama. "Gempa! Cepat keluar!" teriak salah satu ustaz dengan panik. Kepanikan pun meledak. Santri-santri berlarian, beberapa menjerit menyebut nama Allah. Langkah kaki terdengar tergesa-gesa di atas lantai kayu, sementara debu mulai berjatuhan dari atap. Suara gemuruh semakin keras, seperti raungan bumi yang murka. Atap yang tadinya kokoh mulai roboh satu persatu. Tiang-tiang beton patah disertai bunyi berderak yang menusuk telinga. Dalam kegelapan yang mendadak, semua orang berusaha mencari jalan keluar, tapi reruntuhan datang lebih cepat dari langkah mereka. Sebuah tembok besar runtuh di sisi serambi, menimbun belasan santri yang tak sempat menyelamatkan diri. Suara takbir dan istighfar bertemu dengan jeritan dan tangisan, membentuk harmoni duka yang mengguncang langit malam. Akbar yang sempat berdiri di dekat rak kitab berusaha berpegangan pada pilar kayu, namun tanah di bawahnya tiba-tiba terbelah. Ia kehilangan keseimbangan, tubuhnya terhempas ke lantai dan ditimpa pecahan genteng serta batu. Pandangannya kabur, napasnya berat, tapi kesadarannya belum hilang sepenuhnya. Di sela suara gemuruh, ia masih mendengar suara adzan dari masjid kecil di belakang pondok. Suara itu lirih, namun jelas, seperti seruan yang mencoba menenangkan hati yang sedang ketakutan. Dalam detik terakhir sebelum semuanya benar-benar runtuh, terdengar suara seseorang memanggil namanya. Entah siapa, mungkin salah satu teman sekamarnya, atau mungkin hanya gema pikirannya sendiri. Dunia di sekelilingnya bergetar semakin hebat, dan tiba-tiba segalanya gelap total. Tak ada lagi cahaya, tak ada suara, hanya kesunyian dan rasa sesak yang menekan dada. Reruntuhan menutupi seluruh tubuhnya, meninggalkan hanya satu hal yang masih berdenyut kuat di dalam dirinya. Keyakinan bahwa Tuhan belum selesai menulis kisahnya malam itu. Gelap. Hanya itu yang tersisa setelah bumi berhenti bergetar. Di antara puing-puing yang menimpa tubuhnya, Akbar masih bernapas, meski setiap tarikan udara terasa menyakitkan. Bau debu, semen, dan darah bercampur jadi satu, memenuhi paru-parunya hingga membuat dada terasa seperti diremas. Ia mencoba menggerakkan tangan, tapi batu besar menekan bahu dan kakinya. Hanya jari yang masih bisa bergetar pelan. Tak ada cahaya, tak ada suara.
Dunia terasa lenyap, menyisakan detak jantung yang semakin lambat di dalam dada yang sesak. Beberapa jam pertama, harapan masih terasa dekat. Ia mendengar samar suara orang memanggil-manggil nama para santri. Ada yang menangis, ada yang mengucap doa, dan ada pula yang berteriak minta tolong. Namun perlahan suara-suara itu satu persatu menghilang, berganti dengan keheningan yang memekakkan telinga. Akbar tak tahu apakah hari sudah berganti, tapi rasa haus mulai menggerogoti. Lidahnya kering, bibirnya pecah, dan tenggorokannya seperti terbakar. Dalam kegelapan itu, ia berusaha mengingat doa-doa yang dulu diajarkan ustaznya, melafalkan ayat demi ayat meski suaranya nyaris tak terdengar. Hari pertama terasa panjang, seolah waktu berhenti bergerak. Ia mencoba tidur, tapi tubuhnya terlalu sakit. Setiap kali menutup mata, bayangan teman-temannya muncul, wajah-wajah yang tadi masih tertawa, kini entah di mana. Dalam kesepian itu, rasa takut perlahan berubah menjadi pasrah. Ia memohon agar Tuhan tidak membiarkan nyawanya melayang dalam keadaan tanpa doa. Setiap helaan napas diiringi zikir. Setiap detik adalah perjuangan antara harapan dan keputusasaan. Menjelang hari kedua, suara dari luar semakin samar. Sesekali terdengar suara logam menghantam batu, mungkin para relawan sedang menggali, tapi cepat hilang tertelan angin. Dalam benaknya, ia membayangkan cahaya matahari di luar sana, angin sejuk yang mengusap wajah, dan suara azan yang dulu selalu membangunkan setiap subuh. Tapi kini, yang ada hanyalah kegelapan dan rasa haus yang semakin tak tertahankan. Ia mencoba menjilat tetesan air yang menetes dari dinding reruntuhan, entah dari mana asalnya, tapi rasanya getir dan berdebu. Meski begitu, ia tetap bersyukur, karena itu satu-satunya tanda bahwa Tuhan belum meninggalkannya. Hari ketiga datang tanpa peringatan. Tubuhnya semakin lemah. Kesadarannya mulai kabur. Kadang ia merasa seperti melayang di antara dunia dan akhirat. Ia mendengar bisikan lembut, seperti suara seseorang yang menuntun agar terus berdoa. Jangan berhenti, nak, Allah melihatmu. Suara itu datang dari arah yang tak bisa dijelaskan. Begitu menenangkan hingga air mata mengalir di pipinya yang berdebu. Ia tak tahu siapa yang berbicara, tapi bisikan itu membuat hatinya hangat, menumbuhkan secercah cahaya di tengah gelap pekat yang melingkupinya. Hari keempat menjadi titik antara hidup dan mati. Nafasnya tersengal, pandangannya mulai berkunang. Namun entah dari mana datangnya, ada aroma wangi seperti bunga melati yang menembus debu. Ia mengira sedang berhalusinasi, tapi aroma itu makin kuat, diikuti hembusan angin sejuk yang membelai wajah. Lalu terdengar langkah lembut di dekatnya, padahal tak mungkin ada orang yang bisa menembus reruntuhan setebal itu. Hatinya bergetar. Di tengah kegelapan, ia tahu sesuatu yang besar sedang mendekat, bukan kematian, tapi sesuatu yang jauh lebih menenangkan dari itu. Di bawah reruntuhan yang pekat dan dingin itu, kesadaran Akbar semakin menipis. Setiap napas adalah pertarungan. Hatinya diisi dengan doa-doa yang terputus, suara tasbih yang keluar lirih dari bibir keringnya. Tubuhnya mulai mati rasa, tapi tiba-tiba hawa di sekelilingnya berubah. Udara yang semula pengap kini terasa lebih lembut. Dan di antara kegelapan itu muncul sinar samar seperti pendar cahaya bulan yang menembus sela batu. Kelopak matanya perlahan terbuka, pandangannya buram. Namun di antara bayang-bayang itu terlihat sosok berjubah putih berdiri tak jauh darinya. Sosok itu tidak berbicara pada awalnya, hanya menatap dengan tatapan penuh kasih. Raut wajahnya sulit dikenali, seolah tertutup cahaya yang terlalu terang untuk dilihat. Dari tangan sosok itu mengalir air yang jernih, menetes ke wadah kecil yang bercahaya biru lembut. "Minumlah, nak," ucapnya pelan, suaranya serupa hembusan angin pagi yang menenangkan. Akbar mencoba menggerakkan bibirnya, namun tubuhnya terlalu lemah. Sosok itu kemudian menuntun tangannya yang gemetar, membawanya mendekat pada wadah air tersebut. Setetes air menyentuh bibirnya, dingin, segar, tapi terasa berbeda. Seolah bukan air biasa,
melainkan kehidupan yang baru. Setelah air itu menyentuh tenggorokannya, napasnya perlahan kembali stabil. Rasa haus yang menyiksa menghilang begitu saja. Tubuhnya yang semula lemas kini dipenuhi rasa hangat, dan dadanya terasa ringan. Ia menatap sosok itu dengan mata bergetar, ingin bertanya siapa dia, namun hanya suara serak yang keluar. "Siapa engkau?" Suara itu nyaris tidak terdengar, tapi sosok berjubah putih itu tersenyum lembut dan menjawab, "Aku datang karena doamu. Jangan berhenti berharap, karena pertolongan Allah selalu dekat." Kata-kata itu menggema di dalam ruang sempit itu, seperti gema azan di lembah sunyi. Setelah kalimat itu terucap, sosok tersebut melangkah mundur perlahan. Setiap langkahnya memancarkan cahaya yang menyingkap gelap, menampakkan reruntuhan di sekitar Akbar dengan lebih jelas. Lalu, dalam sekejap, cahaya itu menghilang bersama sosoknya, menyisakan udara yang kembali dingin. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Keheningan kini terasa damai, bukan lagi menakutkan. Akbar tahu ia tidak sendiri. Di antara debu dan batu, ada tanda bahwa Tuhan masih menatapnya. Beberapa jam kemudian, dari luar reruntuhan terdengar suara samar, panggilan relawan yang mencari korban. Akbar mencoba menjawab, tapi suaranya masih lemah. Namun kali ini ada keyakinan baru dalam dirinya. Ia tahu pertolongan akan datang, karena seseorang atau sesuatu telah meyakinkannya bahwa harapan belum padam. Dengan sisa tenaga, ia melafalkan doa syukur, matanya menatap gelap yang kini tak lagi menakutkan. Gelap itu telah menjadi saksi bahwa cahaya bisa hadir dari arah yang tak terduga, bahkan di tempat yang paling mustahil sekalipun. Sore itu langit tampak kelabu, seakan tahu ada rahasia besar yang hendak tersingkap. Udara di dalam rumah menjadi berat. Setiap tarikan napas seperti membawa rasa takut dan kebingungan. Setelah malam-malam penuh mimpi buruk, rasa penasaran yang menyesakkan mulai berubah menjadi tekad. Semua tanda mengarah pada satu hal, sesuatu yang tersembunyi di balik masa lalu keluarga. Tak ada lagi alasan untuk menunda. Sebuah kebenaran menunggu di ujung keberanian. Langkah menuju kamar ibu terasa sangat panjang. Di atas lemari tua, tersimpan sebuah kotak kayu dengan ukiran yang sama seperti di bingkai foto lama di ruang tamu. Tangan bergetar ketika membukanya. Di dalamnya, tersimpan tumpukan surat-surat lusuh, beberapa foto, dan selembar surat keterangan rumah sakit yang telah menguning. Nama yang tertulis di sana membuat jantung serasa berhenti berdetak. Ternyata, sosok yang selama ini dianggap ayah kandung bukanlah siapa yang sebenarnya. Semuanya hanya ilusi yang dibangun demi menutupi luka masa lalu. Suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Ibu berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Matanya memandang kosong ke arah kotak yang kini terbuka. "Kau sudah tahu semuanya, ya?" Suaranya bergetar, antara pasrah dan takut. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyayat. Ia lalu duduk perlahan di lantai, menatap foto dalam genggamannya. Foto seorang pria muda yang wajahnya mirip sekali dengan sosok yang selama ini hanya muncul dalam mimpi. Air mata menetes satu persatu, tanpa bisa ditahan lagi. Dengan suara lirih, ibu mulai bercerita tentang masa mudanya yang kelam, tentang cinta yang tak direstui, tentang pengkhianatan dan ancaman yang memaksanya menikah dengan pria lain demi menyelamatkan bayi dalam kandungannya. Semua rahasia itu disembunyikan bertahun-tahun lamanya. Ia menangis, memohon pengertian, mengatakan bahwa kebohongan itu dilakukan bukan karena benci, melainkan karena takut kehilangan segalanya. Di antara tangis dan sesal, terdengar satu kalimat yang mengguncang, "Ayah kandungmu masih hidup, dan dia ada di kota ini." Dunia seketika berputar. Segala emosi bercampur menjadi satu. Marah, sedih, bingung, tapi juga ada rasa rindu yang tak pernah disadari. Selama ini, hidup dijalani dengan bayangan yang salah, dengan kisah yang setengah benar. Sementara di luar, langit mulai gelap. Suara hujan mengetuk jendela seperti menegaskan bahwa badai baru saja dimulai. Dalam hati, satu tekad tumbuh kuat.
Kebenaran ini harus diselesaikan, apapun risikonya. Karena hanya dengan menghadapi masa lalu, masa depan bisa diselamatkan. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kota yang redup. Di tengah deru kendaraan dan suara rintik air, langkah menuju kafe kecil di ujung jalan terasa berat. Seolah setiap langkah membawa seluruh beban masa lalu. Di sanalah, di sudut ruangan yang remang, duduk seorang pria berumur 50-an dengan sorot mata yang tajam namun lembut. Wajahnya penuh garis waktu, tapi tatapan itu terasa sangat familiar. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk membuat dada bergetar hebat. Tak ada keraguan, dialah ayah kandung yang selama ini hanya hadir dalam cerita samar dan foto kusam. Pria itu bangkit dari kursinya saat sosok yang ia tunggu datang. Tidak ada sapaan, hanya tatapan panjang yang sulit dijelaskan. Air mata mengalir begitu saja, tanpa izin. Ia tersenyum getir, lalu berkata dengan suara serak, "Kau mirip sekali dengan ibumu." Kalimat sederhana itu pecah menjadi ribuan rasa. Keduanya duduk, diam, tak tahu harus memulai dari mana. Waktu seolah berhenti, memberi ruang bagi dua jiwa yang lama terpisah untuk saling mengenal kembali tanpa banyak kata. Perlahan, percakapan pun mengalir. Pria itu bercerita tentang masa lalunya. Bagaimana cinta yang tulus harus dikubur karena ancaman dari keluarga ibu. Bagaimana ia dipaksa pergi dan hidup dalam kesepian selama puluhan tahun. Setiap kalimatnya mengandung luka yang dalam, tapi juga penyesalan yang nyata. Ia menunjukkan sebuah kalung tua, benda yang sama persis dengan yang ditemukan di dalam kotak rahasia ibu. "Ini yang kuberikan pada ibumu, tanda bahwa aku akan selalu menunggu," katanya lirih. Kalung itu menjadi bukti cinta yang tak pernah benar-benar mati, meski waktu memisahkan. Matahari perlahan terbit di ufuk timur, menembus kaca jendela kafe yang berembun. Cahaya pagi seolah membawa harapan baru setelah malam panjang penuh air mata. Tak ada lagi kebencian atau kemarahan, hanya kedamaian yang datang setelah kebenaran diterima sepenuhnya. Pertemuan itu bukan sekadar reuni darah, melainkan pengampunan yang lahir dari luka yang dalam. Segalanya kini menjadi jelas, masa lalu tidak bisa dihapus, tapi bisa dipeluk dengan ikhlas. Sebelum berpisah, pria itu menggenggam tangan anaknya erat-erat, seolah takut kehilangan lagi. "Hiduplah dengan tenang. Ibumu sudah menanggung cukup banyak penderitaan. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu," katanya sambil tersenyum. Kata-kata itu menggema hingga lama setelah ia pergi. Di luar, hujan telah reda, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Langit cerah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dada terasa ringan. Semua luka yang dulu membakar kini perlahan berubah menjadi cahaya pengertian. Pertemuan itu menjadi penutup dari kisah panjang penuh rahasia dan air mata. Namun di balik semua itu, tumbuh kekuatan baru, keberanian untuk memaafkan dan melangkah ke masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Hujan telah berhenti, dan hari baru pun dimulai dengan hati yang tak lagi terluka. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan itu. Hari-hari yang dulu terasa gelap kini perlahan berubah menjadi lembut dan hangat. Setiap pagi disambut dengan rasa syukur yang berbeda, bukan lagi karena segalanya baik-baik saja, tapi karena akhirnya keberanian untuk menerima kenyataan sudah tumbuh di dalam hati. Udara terasa lebih segar, langkah terasa lebih ringan. Masa lalu yang dulu begitu menakutkan kini hanya tinggal kenangan yang bisa dikenang tanpa air mata. Di rumah peninggalan ibu, meja kayu tua kembali bersih, foto-foto lama telah dirapikan, dan bunga di vas kaca diganti setiap hari. Setiap sudut rumah itu kini bukan lagi tempat bersembunyi dari rasa sakit, melainkan ruang yang penuh dengan kenangan manis. Suara angin yang menelusup dari jendela tak lagi membawa kesepian, tapi kedamaian. Ada perasaan bahwa ibu mungkin tersenyum di tempatnya sekarang, melihat semua luka akhirnya disembuhkan oleh waktu dan keberanian untuk memaafkan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berwarna jingga, surat terakhir dari ayah datang. Tulisan tangannya goyah tapi penuh ketulusan.
Ia menulis bahwa hidupnya kini tenang, dan setiap malam ia mendoakan kebahagiaan bagi anaknya yang akhirnya ia temui. Di akhir surat, tertulis kalimat sederhana namun menghujam dalam, "Kadang hujan turun agar bumi bisa kembali segar. Begitu juga dengan air mata, ia hadir agar hati bisa tumbuh kembali." Surat itu dilipat perlahan dan disimpan di antara halaman buku yang dulu milik ibu. Seolah dua hati yang lama terpisah kini telah bersatu kembali di tempat yang sama. Sejak saat itu, setiap langkah diambil dengan keyakinan baru. Hidup bukan lagi tentang mencari siapa yang salah, tapi bagaimana berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Luka bukan lagi musuh, melainkan pengingat bahwa setiap manusia pernah berjuang. Di tengah kesibukan sehari-hari, sesekali pandangan terarah pada kalung tua yang kini tergantung di leher, simbol cinta, pengorbanan, dan pengampunan yang telah menembus waktu. Di balik segala air mata, kini tersimpan keteguhan yang tak tergoyahkan. Malam terakhir di rumah itu menjadi malam yang tak terlupakan. Langit dipenuhi bintang, dan suara jangkrik menemani keheningan. Di depan foto ibu, lilin kecil menyala lembut. Tidak ada doa panjang, hanya ucapan terima kasih. Untuk kehidupan, untuk luka, untuk semua yang telah membentuk hati menjadi sekuat sekarang. Sambil menatap langit, ada perasaan bahwa semua sudah selesai. Tak ada lagi beban, tak ada lagi tanya. Hanya kedamaian yang mengalir pelan, menutup kisah panjang yang penuh tangis dengan senyum tulus. Hujan mungkin telah berhenti, tapi cahaya setelahnya justru lebih indah. Dan dari setiap tetes air mata yang jatuh, tumbuh keberanian baru untuk melangkah menuju masa depan yang lebih tenang. Sahabat kisah inspirasi dari kisah Akbar, kita belajar bahwa doa dan keyakinan bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan paling pekat. Jangan pernah menyerah, karena saat semua pintu tertutup, Allah selalu punya jalan yang tak terduga. Semoga kisah ini menguatkan iman kita semua.